dalam bahasa Inggris, karena to be adalah kata kerja yang harus ada pada setiap kalimat. To be juga adalah kata bantu yang biasanya terdapat dalam suatu kalimat, semacam penegasan pada sebuah subjek dan kata yang mengikutinya. Penggunaan to be juga sangat penting, karena ini merupakan pengetahuan dasar bagi pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Septiansa, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan to be dalam bahasa Inggris. To be terdiri dari am, are, dan is. Am untuk subjek I, are untuk subjek you, we, dan they, sedangkan is untuk subjek he, she, dan it, dan digunakan untuk waktu sekarang atau present. Nah, to be juga terdiri dari was dan were. Was untuk subjek I, he, she, dan it, sedangkan were untuk subjek you, we, dan juga they, dan digunakan untuk waktu lampau atau past. Nah, to be dipakai jika predikatnya di luar kata kerja, atau dalam bahasa Inggris istilahnya disebut out of verb. Nah, apa saja yang terdiri dari out of verb? Out of verb terdiri dari noun, kata benda, adjective, kata sifat, dan adverb, kata keterangan. Oke, selanjutnya kita kasih contoh. Untuk noun, ciri dari noun itu mempunyai wujud dan bisa kita lihat. Contohnya teacher, guru, student, siswa, table, meja, eraser, penghapus. Selanjutnya adjective yaitu kata sifat, ada smart, pintar, diligent, rajin, lazy, malas, beautiful, cantik. Selanjutnya adverb, kata keterangan. Contohnya ada here, di sini, there, di sana, at school, di sekolah, at home, di rumah. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh penggunaan to be dalam kalimat. Yang pertama ada dalam bentuk positive sentence atau kalimat berbentuk positif. Di mana rumusnya yaitu subject plus to be plus predikat yang out of verb, noun, adjective, adverb. Contoh yang pertama, subject plus to be plus predikat berbentuk noun mempunyai arti adalah. Contohnya, saya adalah seorang guru. Maka kalimatnya saya, I, untuk I to be-nya menggunakan am. Am, seorang guru. A teacher. Contoh kedua, subject plus to be plus predikat berbentuk adjektif ini tidak mempunyai arti. Contohnya, kamu pintar. Maka kalimatnya you ini menggunakan to be are. Are, pintar, smart. You are smart. Selanjutnya, subject plus to be plus predikat berbentuk adverb mempunyai arti ada atau berada. Contoh, kalimatnya dia berada di sini. Maka kalimatnya menjadi dia she or he boleh. He to be-nya menggunakan is. Di sini here. He is here. Selanjutnya, dalam bentuk past atau waktu lampau, di mana rumusnya subject plus to be was were plus predikat yang out of verb, noun, adjective, dan adverb. Contoh kalimatnya, yang pertama, saya adalah seorang guru. I ini menggunakan to be was, seorang guru, a teacher. Contoh yang lain, menggunakan were. Kamu pintar. You
You ini menggunakan to be were, pintar, smart. You were smart. Atau contoh lain, dia berada di sini. He ini menggunakan was, di sini, here. He was here. Oke, selanjutnya ada negative sentence, yaitu kalimat berbentuk negatif, di mana rumusnya yaitu subject plus to be am, are, is plus not. Not ini adalah ciri dari negative sentence, plus predikat, noun, adjective, adverb. Yang pertama, subject plus am plus not plus predikat noun mempunyai arti bukan. Contohnya, saya bukan seorang siswa. Saya, I. Untuk I, to be-nya am. Tambahkan not, seorang siswa, a student. Contoh selanjutnya, subject plus are plus not plus predikat adjective mempunyai arti tidak. Contohnya, kamu tidak rajin. Maka kalimatnya you. Untuk you menggunakan to be are, tambahkan not, rajin, diligent. You are not diligent. Selanjutnya, subject plus to be plus not plus predikat berbentuk adverb mempunyai arti tidak ada atau tidak berada. Contohnya, dia tidak ada di sekolah. Maka kalimatnya he or she boleh. He to be-nya is, tambahkan not, di sekolah, at school. He is not at school. Selanjutnya untuk bentuk past atau waktu lampau. Subject plus to be was were plus not plus predikat out of verb, noun, adjective, adverb. Kita kasih contoh yang pertama. Saya bukan seorang siswa, maka bentuk pastnya I. Untuk I menggunakan to be, was, ciri dari negatif, not, seorang siswa, a student. Contoh berikutnya, dia tidak ada di sekolah, maka bentuk lampaunya dia, he menggunakan to be was. He was not at school. Kita kasih contoh menggunakan were. Kamu tidak rajin. You menggunakan to be were, not diligent. Oke, yang terakhir ada bentuk kalimat pertanyaan atau interrogative sentence, di mana rumusnya yaitu to be-nya diletakkan di depan, yaitu to be am, are, is plus subject plus predikat out of verb, noun, adjective, dan adverb. Kita kasih contoh. Yang pertama, to be plus subject plus predikat berbentuk noun. Contoh kalimatnya, apakah dia seorang siswa? Kita terjemahkan subjeknya dulu. Dia, she. Untuk she
maka to be-nya is seorang siswa. A student. Is she a student? Jawabannya boleh yes, she is, atau no, she is not. Ingat, interrogative sentence ini mempunyai arti apakah. Contoh kedua, to be plus subject plus predikat berbentuk adjective. Apakah kamu malas? Kamu, you. Untuk you, maka to be-nya are. Malas, lazy. Are you lazy? Jawabannya boleh yes, I am, atau no, I'm not. Contoh berikutnya, to be plus subject plus predikat berbentuk adverb. Apakah mereka berada di rumah? Mereka, they. They ini menggunakan to be, are, berada di rumah, at home. Oh iya, jangan lupa gunakan question mark sebagai tanda interrogative sentence atau kalimat pertanyaan. Are they at home? Jawabannya boleh yes, they are, atau no, they are not. Oke, selanjutnya kalimat pertanyaan atau interrogative sentence berbentuk past atau waktu lampau, di mana rumusnya yaitu to be was were plus subject plus predikat out of verb, yaitu noun, adjective, dan adverb, tambah boleh apa saja, dan terakhir jangan lupa gunakan question mark. Contoh yang pertama, apakah dia seorang dokter? Kita terjemahkan dulu subjeknya, dia, she boleh he, maka she menggunakan to be was, seorang dokter. A doctor. Was she a doctor? Jawabannya boleh yes, she was. Kalau tidak, no, she was not. Contoh yang lainnya. Oh, jangan lupa gunakan question mark. Contoh selanjutnya, apakah kamu pintar? Kamu, you, menggunakan to be, were, smart, pintar. Jawabannya boleh yes, I am. Kalau tidak, no. Oh, sorry. Yes, I was. Kalau tidak, no, I was not. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. May all those I have shared can be beneficial for all of us. Thanks for watching and let me say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.